Jadi gitu ya teman-teman, kalau untuk teman-teman yang pengen tahu, teman-teman bisa menandai kalau AC-nya nggak dingin itu bisa dilihat dari beku. Nah, perbedaannya antara beku di pipa kecil dan pipa gede itu ya seperti itu tadi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua dimanapun kawan-kawan semua berada. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nih mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak sedikit buyar, agak sedikit berisik karena memang di sini lingkungannya lingkungan kontrakan, jadi ya berisik begitulah dikit ya. Nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa jelas mendengar suara saya. Oke teman-teman, kita langsung aja lah, nggak usah banyak basa-basi ya. Jadi gini teman-teman, masih banyak ya teman-teman yang suka nanya AC-nya bisa nggak dingin. Nah kenapa sih kalau ngomong nggak dingin itu sebenarnya banyak penyebabnya ya, tapi kita bahas satu dulu. Kita bisa nandain dari AC yang nggak dingin itu dari sebuah pipa ya, dari pipa kecil dan pipa gede. Nah itu pipa kecil pipa gede itu biasanya beku. Nah masalahnya apa sih? Oke, kita langsung bahas aja ya, mulai dari pipa kecil sama pipa gede. Nah gini ya teman-teman ya, kita bahas tadi pipa soal beku AC nggak dingin. Nah teman-teman bisa tandain seperti ini. Kalau pipa yang beku itu di bagian pipa kecil, itu teman-teman bisa nandainnya itu apa ya, salah satu ciri-ciri kalau AC-nya itu kurang freon. Itu untuk pipa yang kecil ya teman-teman ya. Kalau untuk pipa yang kecil beku itu tandanya bisa jadi karena kurang freon. Entah bisa karena bocor atau mungkin karena sekedar kurang freon aja. Ini kalau untuk pipa kecil. Nah kemudian kalau untuk pipa gede, nah kalau pipa gede ini agak sedikit lebih banyak ya, karena jarang terjadi, tapi mungkin pasti teman-teman bisa menemukan kejadian pipa gedenya itu beku. Nah apa sih penyebab kalau pipa AC itu beku? Pipa AC beku untuk di bagian yang gede. Yang pertama, bagian AC bagian indoornya itu kotor. Bagian fan-nya nggak muter, atau mungkin muternya terlalu pelan atau malah nggak muter sama sekali. Nah ini juga bisa jadi pipa gedenya itu beku. Kemudian bagian evaporator itu kotor sekali ya, atau penuh dengan oli, tapi ini jarang, walaupun ada tapi jarang sekali. Bagian evaporatornya itu kotor karena oli akhirnya tersumbat, atau itu biasanya jarang tapi ada, tapi jarang sekali, karena memang kalau memang mesin masih bagus biasanya itu langsung kesedot. Tapi kalau yang pasti untuk pipa gede beku itu bisa jadi karena kelewat kotor. Nah itu teman-teman cukup cuci. Kalau bagian motornya yang nggak berputar ya teman-teman servis bagian motornya. Jadi kalau untuk pipa gede dan pipa kecil perbedaannya itu ya teman-teman ya. Untuk pipa kecil AC-nya kurang freon. Kalau untuk pipa gede antara bocor atau permasalahannya di bagian motor. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman kalau untuk masalah pipa AC beku. Jadi permasalahannya nggak cukup banyak, nggak cukup ribet. Cuman itu dia, pipa yang beku itu nggak selalu cukup tambah freon. Teman-teman tinggal perhatiin bekunya itu di pipa kecil atau pipa gede. Jadi kurang lebih gitu aja buat teman-teman yang udah menonton sampai full. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.